Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Yasi Kronggen Brati kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan masa ta'aruf siswa madrasah atau madsama walaupun dengan online. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu menyertai junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tuntunan, panutan dan yang kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Anak-anak sekalian, sebelum saya menyampaikan materi tentang tata tertib, pertama-tama akan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muri. Keseharian mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Untuk pagi ini akan menyampaikan materi tentang tata tertib siswa. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk penyampaian tata tertib ini akan kami bagi beberapa bagian. Bagian pertama atau Romawi 1 pendahuluan, Romawi 2 tata tertib secara umum, yang ketiga tata tertib berpakaian seragam madrasah, yang keempat tentang rambut, kuku dan aksesoris, yang kelima larangan-larangan, yang keenam pedoman poin pelanggaran tata tertib, dan yang ketujuh sanksi-sanksi. Baiklah anak-anak, perlu saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan tata tertib siswa adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa Madrasah Sanawiyah Yasi Kronggen. Kemudian tata tertib madrasah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, bertingkah laku, bertindak, berbicara, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur madrasah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang dianut oleh madrasah, meliputi norma dan nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, keindahan, kekeluargaan dan sosial, serta nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian tata tertib ini disusun melalui musyawarah guru, kepala madrasah dan komite madrasah. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang berikutnya yang menyangkut tata tertib secara umum. Kalian sebagai siswa nanti pada saat sudah selesai pandemi, kewajiban kalian adalah hadir setiap pagi, yaitu pukul 06.45 waktu Indonesia Barat
yaitu 15 menit sebelum jam pertama dimulai dengan asumsi, 5 menit untuk persiapan, dan 10 menit untuk nazom Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, siswa yang datang terlambat meminta dispensasi guru piket untuk masuk kelas. Kemudian yang ketiga, siswa yang tidak masuk atau berhalangan hadir karena sakit atau tidak hadir karena sebab lain wajib membuat surat keterangan izin orang tua wali murid atau surat keterangan dari yang berwenang. Kemudian yang keempat, selama pelajaran berlangsung dan pada waktu pergantian jam pelajaran, siswa tetap berada di dalam kelas. Kemudian yang kelima, waktu istirahat siswa tidak diperkenankan keluar dari lingkungan madrasah. Yang keenam, harus mengikuti sholat jamaah zuhur. Yang ketujuh, setelah kegiatan belajar mengejar selesai, siswa diwajibkan langsung meninggalkan madrasah menuju ke rumah masing-masing, kecuali siswa yang piket regu kerja melaksanakan kebersihan kelas terlebih dahulu. Yang berikutnya tentang ketentuan pakaian seragam sekolah untuk siswa putra. Pada hari Senin dan Selasa memakai baju putih, celana biru, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Kemudian hari Rabu dan Kamis memakai baju hijau, celana hijau lumut, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Kemudian memakai peci atau kopiah warna hitam dari hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian hari Jumat memakai seragam kaos olahraga, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam. Kemudian hari Sabtu seragam pramuka lengkap, memakai hasduk atau stangan leher, dan baret coklat tua. Kemudian ikat pinggang hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam. Kemudian pada saat pelajaran praktek olahraga harus memakai kaos olahraga madrasah. Kemudian bagi siswa putri, pada hari Senin dan Selasa memakai baju putih, maxi biru, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Kemudian hari Rabu dan Kamis baju hijau, maxi hijau lumut, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Kemudian memakai jilbab atau kerudung harus menutup rambut atau aurat warna putih hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian hari Jumat seragam kaos olahraga, kemudian kaos kaki hitam dan sepatu hitam. Hari Sabtu seragam pramuka lengkap, memakai hasduk atau stangan leher dan topi coklat tua, ikat pinggang hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam. Pada saat pelajaran praktek olahraga harus memakai kaos olahraga madrasah. Yang berikutnya tentang ketentuan rambut, kuku, dan aksesoris. Bagi siswa putra, rambut harus dipotong pendek, rapi, dan tidak menutup kening, samping tidak menutup telinga, dan belakang tidak menyentuh kerah baju. Kemudian yang berikutnya, menjaga kebersihan dan selalu memotong kuku bila sudah tumbuh panjang. Kemudian yang ketiga, aksesoris yang dipakai anak laki-laki yang lazim dipakai. Kemudian bagi anak perempuan, rambut siswa putri harus tertutup jilbab. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dan selalu memotong kuku bila sudah tumbuh panjang. Yang ketiga,
aksesoris yang dipakai lazim bagi anak perempuan dan tidak berlebihan. Kemudian yang kelima, larangan-larangan. Yang pertama, dilarang merusak fasilitas dan sarana prasarana madrasah. Yang kedua, membawa senjata tajam atau jenis lain. Kemudian membawa rokok, minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif untuk tujuan tindak kriminal. Kemudian yang ketiga, dilarang duduk-duduk nongkrong berkelompok di jalan, jembatan, dan tempat tertentu yang mengganggu ketertiban umum. Kemudian yang keempat, membawa sepeda motor dan parkir di arena madrasah. Kemudian yang kelima, mengadu domba, menghasut, provokator, berbuat kejahatan asusila dan kriminal. Kemudian yang keenam, pedoman poin pelanggaran siswa. Perlu anak-anak ketahui bahwa setiap pelanggaran nanti akan dikenai poin, di mana poin itu yang menentukan banyak sedikitnya, berat ringannya sanksi yang akan diterima oleh siswa. Nah, kategori-kategori pelanggaran tersebut dilihat dari kelakuan, kemudian kerajinan, dan kerapian. Yang berikutnya tentang sanksi yang ringan. Segala bentuk pelanggaran tata tertib kategori ringan akan dilakukan satu, peringatan secara lisan dan tertulis, pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian dilakukan pemanggilan orang tua wali murid untuk pembinaan bersama. Kemudian diberi sanksi skores, tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu sesuai hasil keputusan rapat. Kemudian sanksi berat. Segala bentuk pelanggaran tata tertib kategori berat dan tidak bisa dibimbing dan dibina akan dilakukan. Yang pertama, dicabut haknya sebagai siswa dan dikembalikan kepada orang tua atau dipindah madrasah atau sekolah lain yang bersedia menerima. Kemudian yang kedua, diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum bila terlibat segala bentuk jenis kejahatan, tindak pidana, dan kriminal. Itu beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak untuk ditaati dan dipatuhi, yang merupakan kewajiban siswa-siswi madrasah Sanawiyah Yasin Kronggen, khususnya tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui juga bahwa tata tertib ini bersifat mengikat selama anak-anak belajar di madrasah ini dari kelas 7 sampai kelas 9 atau lulus nanti. Aturan atau tata tertib yang belum tercantum di sini atau belum saya sampaikan secara lisan ini nanti akan diberikan secara tertulis setelah anak-anak nanti melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka setelah pandemi
COVID-19 ini berakhir. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak tentang pokok-pokok tata tertib yang harus anak-anak taati, anak-anak patuhi sebagai bentuk kedisiplinan sebagai siswa yang nantinya akan sangat berguna bagi kalian setelah nanti kembali ke masyarakat. Dan perlu anak-anak ketahui, tata tertib yang saya sampaikan ini mungkin masih ada beberapa hal yang belum masuk di dalam tata tertib ini, dan tugas kalian nanti adalah ikut menyempurnakan tata tertib yang perlu dimasukkan atau perlu dikurangi demi untuk kemajuan kedisiplinan kalian selama menuntut ilmu atau tholabul ilmi di Madrasah Sanawiyah Yasi Kronggen Brati ini. Anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa tata tertib ini tidak akan ada artinya manakala ketentuan yang ada di dalam tata tertib itu tidak ada komitmen dari anak-anak untuk mematuhi, untuk mentaati, atau sengaja anak-anak langgar sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu anak-anak ketahui, perlu anak-anak laksanakan apa yang ada di dalam tata tertib tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh madrasah, yang tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak-anak dalam segala kegiatan selama belajar di madrasah ini, terutama untuk kedisiplinan dalam menuntut ilmu yang nantinya akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di lingkup Madrasah Sanawiyah Yasi Kronggen Brati ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak, taatilah tata tertib yang sudah saya bacakan tadi, dan nanti tidak menutup kemungkinan tata tertib ini akan disampaikan dan disempurnakan berdasarkan usul tambahan dari anak-anak yang nanti akan dituangkan di dalam tugas saat masa ta'aruf siswa madrasah, khususnya Madrasah Sanawiyah Yasi Kronggen Brati tahun 2021 ini. Anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan, saya di sini sebagai guru yang ditugasi untuk mengajar mata pelajaran akidah akhlak, dan oleh kepala madrasah saya diberi tugas tambahan sebagai guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Oleh karena itu, segala pelanggaran, segala bentuk ketidaktaatan anak-anak terhadap tata tertib ini nanti pasti akan berhubungan dengan saya, akan bertemu dengan saya. Oleh karena itu, sebagai awal tahun pelajaran ini, saya berharap anak-anak dari sekarang menata niat, yaitu tholabul ilmi, bukan niat yang lain. Jadi perlu anak-anak ketahui, tholabul ilmi atau mencari ilmu adalah wajib bagi setiap orang, khususnya orang Islam dan umumnya seluruh manusia itu wajib menuntut ilmu. Karena dari ilmu itulah kita sebagai manusia akan mengetahui jati dirinya sebagai manusia dan tahu tugas
manusia di alam ini sebagai khalifah fil ardi. Oleh karena itu, niat yang perlu kalian tata dari sekarang adalah kita luruskan untuk niat mencari ilmu, bukan niat-niat yang lain yang bisa mengurangi atau mengganggu niat kita untuk bersekolah atau tholabul ilmi. Yang berikutnya, selain ketentuan-ketentuan yang ada di dalam tata tertib itu, ada ketentuan-ketentuan lain yang mungkin bagi anak-anak merupakan tempat yang baru, satu tingkat lebih tinggi di atas pendidikan dasar, yaitu yang dulunya dari sekolah dasar atau dari madrasah ibtidaiyah, yang saat ini anak-anak memasuki jenjang pendidikan satu tingkat yang di atasnya di madrasah sanawiyah. Perlu anak-anak ketahui kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang jelek pada saat kalian berada atau menuntut ilmu di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah, sedikit demi sedikit perlu anak-anak kurangi. Kemudian juga selama masa ta'aruf untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan teman-temannya dan juga lingkungan madrasah yang baru. Terutama nanti pada saat anak-anak sudah masuk tatap muka setelah pandemi ini mulai berakhir. Itu yang perlu saya sampaikan dan perlu saya tambahkan kepada anak-anak. Sekali lagi, tata tertib ini tidak akan berguna, tidak akan berfungsi manakala anak-anak tidak mau mematuhi dan mentaati apa yang sudah ditentukan oleh madrasah. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.